Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat semua ya. Biasakan sebelum belajar harus berdoa. Mari kita belajar bersama. Tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 3, tanaman di sekitarku. Hari ini kita memasuki pembelajaran yang keempat. Ayo berkreasi. Masih ingatkah dengan tanaman hias yang kamu buat pada pertemuan sebelumnya? Nah, tanaman seperti ini ya, kita pernah membuatnya. Ini adalah karya yang berbentuk 3 dimensi. Nah, untuk mengingatkannya, Abi putarkan lagi ya video cara membuat tanaman hias 3 dimensi bersama Hafijah. Nah, itu cara membuat tanaman 3 dimensi. Sekarang, cobalah membuat bentuk tanaman lainnya bersama temanmu. Kemudian, susunlah tanaman-tanaman tersebut menjadi taman yang indah seperti contoh berikut. Kita lihat ya contohnya. Nah, seperti ini. Di sini banyak sekali tanaman-tanaman 3 dimensi. Ada yang berbentuk kerucut seperti ini, kemudian ada yang berbentuk bulat, dan ada yang kecil-kecilnya juga ya. Di sini juga dilengkapi dengan rumah-rumahan. Wah, sangat bagus sekali. Silahkan nanti buat sebanyak-banyaknya ya pohonnya, kemudian disusun seperti ini. Cara menyusunnya silahkan sesuai kreasinya masing-masing. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo berlatih. Bandingkan hasil karya yang kamu buat dengan hasil temanmu. Buatlah kalimat pujian untuk 5 orang temanmu. Jadi silahkan nanti perhatikan ya hasil karya temanmu. Kemudian nanti kalau ada yang bagus, silahkan beri pujian. Nah, untuk menjawabnya silahkan di sini sudah disiapkan. Ada nomor 1 sampai nomor 5. Abi kasih contoh misalnya, wah, bagus sekali tanamannya. Kemudian contoh yang kedua, hebat sekali. Kamu memang pandai menyusun pohonnya. Abi kasih satu contoh lagi ya di sini untuk memberikan pujian kepada temanmu yang telah sukses menyusun pohon 3 dimensinya. Misalnya, bagus sekali warna-warna pohonnya. Inilah contoh-contoh kalimat pujian kepada temanmu yang telah bisa membuat tanaman 3 dimensi ya. Silahkan di sini nomor 4, kemudian nomor 5 diisi sendiri ya. Kita lanjutkan lagi. Bagaimana perasaanmu setelah membuat karya tersebut? Wah, pasti senang. Mari kita mengenal tanaman lain dan cara geraknya. Kita lihat ya di halaman berikutnya. Ayo mencoba. Kita perhatikan ya di sini ada pohon kelapa. Kita baca teks di sampingnya. Gambar ini gambar pohon kelapa. Pohonnya tinggi dan kuat. Pohon kelapa banyak ditemui di daerah pantai. Daunnya melambai-lambai jika tertiup angin. Kita lihat lagi ya gambar berikutnya. Di sini ada pohon bambu. Kita baca teks di sampingnya. Gambar ini gambar pohon bambu. Pohonnya tinggi dan gemulai. Pohon bambu biasanya tumbuh berkelompok.
Batangnya bergoyang-goyang jika tertiup angin. Kita lanjutkan lagi. Sambil mengenal nama tanaman, mari kita berlatih menirukan gerak tanaman sambil bermain. Jika guru atau temanmu menyebutkan pohon kelapa, kamu harus berdiri sendirian. Silahkan nanti seperti ini ya gambarnya. Kemudian, jika guru atau temanmu menyebutkan pohon bambu, kamu harus berpegangan tangan bersama 4 temanmu. Nah, contohnya seperti ini, berpegangan tangan. Kemudian, jika guru atau temanmu menyebutkan angin sepoi-sepoi, gerakan badanmu ke kiri dan ke kanan secara perlahan. Contohnya seperti pada gambar ini ya. Kemudian, jika guru atau temanmu menyebutkan angin badai, gerakan badanmu ke kiri dan ke kanan secara cepat. Nah, contohnya kita lihat di halaman berikutnya. Nah, badannya gerakan ke kanan, kemudian ke kiri secara cepat ya. Kita lanjutkan lagi. Jika guru atau temanmu menyebutkan pohon roboh, kamu harus jongkok. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, sekarang kita akan mempraktekannya ya. Ikuti langkah-langkah berikut. Nah, gerakan pertama, nomor 1. Pohon kelapa berdiri tegak. Wah, berarti kita harus langsung berdiri ya, sendiri-sendiri. Nomor 2, pohon kelapa tertiup angin sepoi-sepoi. Ayo gerakan badan kita ke kanan dan ke kiri ya, perlahan ya. Nomor 3, pohon kelapa tertiup angin badai. Ayo yang cepat ya gerakan badannya. Dan yang keempat, pohon kelapa akhirnya roboh. Berarti kita harus terduduk ya. Kita lanjutkan ke gerakan yang kedua. Ayo siap-siap. Yang pertama, pohon bambu berdiri tegak. Berarti kita bersama-sama teman yang lainnya berdiri ya. Nomor 2, pohon bambu tertiup angin sepoi-sepoi. Berarti kita berpegangan tangan dengan temannya. Kemudian badan kita digerakkan ke kiri dan ke kanan perlahan. Nomor 3, pohon bambu tertiup angin badai. Berarti kita semuanya menggerakkan badan ke kanan dan ke kiri secara cepat. Yang keempat, 3 pohon bambu roboh. Berarti 3 orang yang merobohkan badannya sambil terduduk. Nomor 5, semua pohon bambu roboh. Nah, di sini kita semuanya roboh ya, teman-teman kita juga. Nah, pada kegiatan-kegiatan ini bisa dilakukan bersama temanmu. Ingat, ketika melakukan kegiatan ini, kita harus selalu berhati-hati ya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo mengikuti gerakan sesuai cerita. Dengarkan ceritanya dan lakukan gerakan sesuai contoh. Nanti di dalam cerita ini kita harus jeli ya, kita harus teliti. Ketika mendengar kata kelapa, kemudian angin sepoi-sepoi, kemudian pohon bambu, kemudian angin badai, kemudian ada pohon bambu roboh, kita harus segera melakukan gerakan ya sesuai dengan kode-kode yang diberikan pada isi cerita. Yuk kita baca ceritanya. Siti pergi ke rumah nenek saat liburan. Rumah nenek Siti di daerah pantai. Di tepi pantai yang indah, berdiri kukuh pohon kelapa. Nah, berarti kalau mendengar kata ini kita harus berdiri ya. Kemudian, daunnya bergoyang saat tertiup angin sepoi-sepoi. Berarti badan kita digerakkan ke kanan dan ke kiri secara perlahan. Kita lanjutkan lagi. Di depan rumah nenek Siti tumbuh pohon bambu. Wah, berarti di sini semuanya berdiri. Kemudian, rumah nenek Siti menjadi lebih rindang dan sejuk. Namun, saat pohon bambu terkena angin badai, sangat menakutkan. Wah, berarti di sini yang berdiri bersama-sama yang lainnya semuanya menggerakkan badannya ke kiri dan ke kanan secara cepat ya. Kemudian, angin yang sangat kencang membuat pohon bambu roboh.
Berarti roboh semua ya, terduduk semua. Nah, cobalah membuat cerita sendiri seperti tadi contoh di atas. Cerita yang menunjukkan gerakan tanaman. Lakukan gerakan sesuai cerita yang dibacakan. Nah, untuk kegiatan bersama orang tua membantu siswa menunjukkan berbagai gerakan tumbuhan saat ditiup angin. Sebelum Abi akhiri, Abi tidak bosan untuk mengingatkan 3M ya. Selalu mencuci tangan, menggunakan masker, dan selalu menjaga jarak. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.